Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan demonstrasi pemeriksaan kepala dan leher dari seorang pasien. Seperti biasa, pada awalnya kita menyapa pasiennya dulu dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Assalamualaikum, Mas Adi ya. Saya Dr. Dewi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala dan leher Mas ya. Boleh? Boleh. Seperti pemeriksaan pada umumnya, kita melakukan pertama kali adalah inspeksi. Kita lihat di area kepala bagaimana warna rambut pasien, kemudian bagaimana penyebaran rambutnya, adakah bagian rambut yang mengalami kebotakan misalnya ya. Kemudian kita lihat juga apakah ada terlihat rambut-rambut yang rontok. Kemudian sekilas kita lihat juga apakah pada kepala pasien ini ada banyak kotoran ya, ada squama atau ada ketombe ya. Kemudian kita juga bisa melihat sekilas apakah ada kutu atau tidak. Kemudian pada kepala di bagian depan kita bisa lihat apakah pada bagian matanya misalnya skleranya adakah ikterik atau tidak. Kemudian kita lihat bola matanya apakah terdapat penonjolan bola mata yang berlebihan atau exophthalmos. Kemudian selanjutnya kita lakukan palpasi. Pada palpasi kita melihat adakah kerontokan pada bagian rambut ini dengan cara melakukan penyisiran rambut secara perlahan ya, dan kalau memang ada kerontokan maka akan ada rambut yang terbawa oleh kita. Kemudian kita coba sibakan rambut dari pasien ini, kita lihat apakah ada squama, apakah ada kutu ya, apakah ada abses atau ada tumor-tumor lainnya ya. Kemudian kita beralih kepada leher. Inspeksi pada leher, kita lihat dari arah depan, kita minta pasien untuk sedikit mendongakkan kepalanya. Kemudian kita lihat apakah trakeanya terlihat di tengah, apakah ada nodul yang bisa kita lihat pada sisi leher. Kita juga bisa meminta pasien untuk melihat ke samping, ya. Kita lihat kontraksi dari muskulus sternocleidomastoideusnya. Kemudian sebelah sana kita lihat ya, dan ini semua pada pasien ini adalah normal. Kemudian kita nilai adakah pembesaran kelenjar getah bening pada pasien ini. Kelenjar getah bening kita tahu terdapat mulai dari submental, kemudian di sepanjang mandibula, kemudian di depan kuping ya, preaurikuler, kemudian retroaurikuler, kemudian sampai ke suboccipitalis ya, kemudian di sepanjang vertebrae cervical, kemudian di sepanjang sternocleidomastoideus dan di infra serta supraclavicular. Kita mau mulai melakukan palpasi ya. Kita minta pasien untuk sedikit menaikkan kepalanya, kita raba mulai dari submental ya, secara perlahan-lahan, jangan sampai ada regio yang terlewat. Kemudian sepanjang submandibula ya. Kemudian preaurikular sini ya. Kemudian retroaurikular di belakang ya. Kemudian di sepanjang suboccipitalis, kemudian di sepanjang vertebra cervical. Kemudian kita raba juga, maaf ya, di sepanjang otot sternocleidomastoideus. Kita raba ya. Apakah terraba pembesaran dari kelenjar getah bening. Kemudian lanjut di area supraclavicular nih, dan infraclavicular. Pada pasien ini tidak kita dapatkan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar tiroid. Pemeriksaan kelenjar tiroid bisa dilakukan dari depan maupun dari belakang. Namun yang lazim dilakukan adalah dari belakang pasien, sehingga kita akan melakukan peragaan hanya dari yang belakang pasien saja.
Posisi kita di belakang pasien, kemudian kita meletakkan tangan kita di bawah tulang rawan tiroid. Kalau pada laki-laki itu di bawah jakun. Di sini ya. Kita raba apakah ada suatu penonjolan. Kemudian kita coba tekan, tangan kanan kita menekan ke arah kiri dan coba tangan kiri merasakan apakah ada benjolan. Kemudian pasien diminta untuk menelan. Telan ya. Nah, kalau misalnya pada saat kita melakukan perabaan seperti ini, kita raba adanya benjolan, dan ketika kita minta pasien untuk melakukan proses penelanan, ternyata benjolan tersebut bergerak dengan menelan, maka benjolan yang teraba tersebut adalah tiroid. Ya, kita lakukan lagi pada sebaliknya. Tangan kiri yang melakukan penekanan ke arah kanan, tangan kanan mencoba meraba apakah ada kelenjar yang teraba. Kemudian pasien diminta untuk menelan, telan yuk. Nah, kalau ada tangan kanan meraba adanya benjolan dan dia ikut dengan pergerakan menelan, maka itu adalah pembesaran dari kelenjar tiroid kanan. Terakhir adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap trakea. Maaf ya. Nah, ini adalah regio suprasternal. Ini adalah tempat masuknya trakea ke dalam paru. Ya, kita letakkan dua telunjuk kita ini di dalam ruang suprasternal ini, kemudian kita lakukan palpasi. Yang normal adalah kita hanya bisa meraba jaringan lunak dari sisi kiri dan sisi kanan trakea. Apabila kita dapat meraba jaringan kita dapat meraba tulang rawan dari trakea pada sisi kanan, berarti ada deviasi trakea ke kanan. Sebaliknya, kalau pada perabaan di tangan di sebelah kiri kita dapat meraba tulang rawan dari trakea, maka berarti itu ada deviasi trakea ke kiri. Itu kemudian terakhir kita lakukan auskultasi. Auskultasi biasanya kita lakukan kalau ada pembesaran dari kelenjar tiroid. Kita mau melihat apakah ada bruit yang bunyinya itu seperti murmur pada jantung ya. Kita dengarkan. Nah, ini kita lakukan apabila ada ditemukan pembesaran dari kelenjar tiroid ya. Demikian pemeriksaan kepala dan leher. Terima kasih ya Mas Adi. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa melakukan prosedur cuci tangan sesuai dengan prosedur WHO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.